Iya, kita lanjutkan diskusi ini pemirsa. Mas Aristo, kalau Ya, kemudian ini kan memang sedang beredar luas bahwa ada keterlibatan dari sang ibu, meskipun memang belum bisa dibuktikan secara utuh begitu ya, masih prematur lah. parsial saja. Tapi bagaimana nanti kemudian keterkaitannya dengan konstruksi hukumnya? Apakah hal ini kemudian kalau memang dibuktikan, akankah memberatkan Agus dalam nanti proses hukumnya atau justru sebaliknya? Oke, ini sebelumnya disclaimer dulu ya, kita berhipotesa nih, berandai-andai ya. Ya. Jadi pertama ini tergantung. Tergantung apa? Jadi misalnya ada skenario pertama. Skenario pertama itu misalnya Agusnya ini adalah mastermind-nya. Ya, jadi Agusnya mastermind-nya, kemudian dia yang membujuk ibunya untuk menjadi instrumen metodenya dia ya untuk supaya simpati demi melancarkan aksinya. Kemudian ibunya itu terpaksa misalnya ya karena ini anaknya dan dia tahu seluruh cerita rangkaian metodenya itu ya maka Agusnya ini memperberat hukuman Agusnya karena dia mengajak orang lain. Oke. Ya mengajak ibunya. Itu skenario pertama. Jadi ibunya dalam hal ini membantu kejahatan. Ada juga skenario kedua. Skenario kedua itu kalau misalnya ibunya ini justru mastermind-nya. Ya, mastermind-nya, ibunya mastermind-nya atau sama-sama mastermind, ada kesepakatan meeting of mind berdua. Kemudian karena ada meeting of mind itu dua-duanya klasifikasinya itu peserta atau pelaku kejahatan, artinya 100%. Keterlibatannya sama. Kalau yang tadi yang pertama keterlibatannya nggak 100%. Nah kalau begini bisa dua-duanya hukumannya minimal sama ya. Atau misalnya kalau ibunya lebih aktif ya ibunya bisa lebih berat. Ya, tapi ini very unlikely terjadi ya. Kita berhipotesa aja. Gitu dua kemungkinan skenario itu, Mbak Oke, Maria. artinya ini juga perlu didalami juga untuk hal ini kan sebenarnya. Sangat perlu didalami dan nggak gampang ya. Sekali lagi mendalami ini nggak gampang dan ini masih sangat prematur. Yang ketiga kualitas alat bukti atau evidentiary threshold itu ya, threshold derajat alat buktinya tuh harus tinggi sekali untuk mendudukan ibu dan anak dalam suatu tindak pidana. Iya, dan ini tadi disampaikan juga oleh pendamping sekaligus kuasa hukum korban bahwa ini memang digunakan Agus dan ternyata berhasil juga untuk memikat mengeluarkan rasa iba dari para korban menggunakan ibu dalam konteks modus Agus untuk melancarkan aksinya ini Mas. Iya, tapi dua hal ya. Pertama, apakah itu betul ibunya Agus? Itu dulu itu ya, karena keterangan saksi ini kan bisa nggak reliable. Dan apakah yang kedua ya, apakah kalaupun betul ibunya mengetahui seluruh cerita rangkaian metodenya Agus atau jangan-jangan ibunya nggak tahu apa-apa, kan kita nggak tahu ceritanya. Nah inilah yang harus dibuktikan, makanya saya bilang itu prematur. Tapi kalau misalnya ada bukti-bukti yang menunjukkan, mengindikasikan ibunya tahu, misalnya ada percakapan WhatsApp antara ibunya dan Agus, misalnya dia minta izin sebelum melancarkan operasinya, tolong ibu bantu saya, ya itu cerita lain, itu alat bukti yang kualitasnya tinggi. Jadi tergantung. Oke, saya mau ke Mas Andre kalau gitu. Mas Andre, meskipun memang hingga saat ini bukti, kalau kita bisa sampaikan, dugaan keterlibatan dari sang ibu dalam melancarkan modus Agus memikat para korban ini masih cukup prematur begitu ya. Tapi kita fokus kepada kasus pelecehan seksual tersebut, Mas. Betulkah kemudian hingga saat ini sejumlah korban tersebut, ada total ada 17 korban yang ada tangan ini, belum semuanya melaporkan? Akankah kemudian nanti ada arah ke sana, Mas Andre? Ya, betul. Dari 17, itu ada 9 yang sudah diperiksa oleh penyidik, dalam hal ini Polda NTB, yang dimana diantaranya itu 7 dewasa dan 2 anak-anak. Sebenarnya ada 3 korban usia anak, tapi yang sudah memberikan keterangan itu ada 2 usia anak yang sudah memberikan keterangan kepada Polda NTB, ada penyidik. Nah, yang lainnya itu masih belum, kami masih mencoba untuk meyakinkan. Ya, Mbak. Mohon maaf, ini diperiksa statusnya sebagai saksi atau pelapor? Sebagai saksi, begitu. Di BAP sebagai saksi. Ya, kemudian akankah kemudian nanti para korban ini juga membuat laporan ke polisi, bukan hanya statusnya sebagai saksi untuk memperberat laporan pertama? Ya, kemungkinan ada laporan baru, tapi nanti kita lihat dulu perkembangan prosesnya kayak gimana, nanti apakah memang dari pihak penyidik atau Polda NTB akan misalnya menerima laporan baru atau menjadikan satu begitu. Nanti itu kewenangan dari Polda NTB untuk terkait hal itu.
Untuk yang ini ada memang 9 korban yang sudah diperiksa oleh Polda NTB. Untuk korban yang lainnya yang belum diperiksa itu kami dari tim pendamping sedang berusaha untuk meyakinkan korban lainnya untuk bersedia untuk dimintai keterangan oleh pihak kepolisian begitu. Oke, baik Mas Andre, kemudian Mas Arsto dan juga pemirsa, ini coba kita putar kembali, kita saksikan bersama bagaimanakah wawancara Agus bersama dengan TV One beberapa waktu lalu yang kemudian sempat membantah adanya dugaan pelecehan seksual tersebut. Berikut ini. Jadi Anda meminta untuk diantar ke kampus, kemudian langsung dibonceng, begitu? Ya, tetapi dia lainnya Bu, dia lain muter-muter, dia sampailah tiba-tiba dibawa ke sana gitu. Baik, pelan-pelan Mas Agus. Tapi ternyata kemudian jalurnya ini tidak menuju ke kampus, tapi dibawa berputar-putar sampai akhirnya sampai ke penginapan. Itu Mas Agus? Iya Bu. Ya, apakah wanita ini sempat menyampaikan maksud tujuannya seperti itu? Dan apakah di perjalanan Mas Agus sempat bertanya apa maksudnya? Saya tidak sempat bertanya karena saya berpikir yang positif aja, karena bersyukur dia sudah mengantarin, masa kita berpikir yang tidak Bu gitu. Tapi saya kira dia mau bertemu sama seseorang gitu, pas muter-muter ternyata tidak ada gitu. Oke, ketika kemudian sampai di tempat penginapan, apa yang terjadi? Kenapa Mas Agus yang tujuannya bukan ke situ tapi mau ikut masuk? Ya karena dia yang gonceng Bu, saya mau loncat tidak berani Bu gitu. Maksudnya tidak berani? Kalau memang ternyata tujuan Anda bukan di situ, bukan di tempat penginapan dari kampus, kenapa mungkin Anda tidak pergi, tidak meninggalkan wanita itu, tapi kenapa malah ikut masuk ke dalam? Bagaimana? Ya, gini Bu, karena pada di motor itu saya tidak berani loncat Bu, gitu. Baik. Dan yang kedua karena sampai di sana itu dia mungkin suka sama saya dan mungkin saya suka sama gitu Bu. Maaf, bagaimana saya kurang mendengar. Jadi kan memang yang mengemudikan motor ini langsung menuju ke sana, begitu kan? Nah, kemudian setelah sampai, ya Mas Agus bagaimana saya kurang mendengar tadi. Mas Agus kemudian turun. Dia yang turun, dia yang bayar Bu, gitu. Baik, nah Mas Agus. Dia yang turun, dia yang bayar. Baik, dia yang bayar ini maksudnya adalah bayar kamar, betul Mas Agus? Ya, nah, dia yang bayar kamar gitu. Baik, yang saya pertanyakan adalah ketika kemudian sampai di penginapan, ini bukan merupakan tujuan Mas Agus, kenapa Mas Agus masih mau mengikuti wanita itu? Jika yang itu yang Mas Agus katakan, bahwa ini keinginan wanita itu. Kenapa Mas Agus kemudian tidak pindah, ataupun juga tidak meninggalkan dan pergi ke tempat tujuan asli Mas Agus, yaitu ke kampus? Karena dia bilang suruh masuk, saya masuk, nah setelah masuk itu, dia yang bukain baju celana saya dan dia buka sendiri gitu. Disuruh Mas Agus ikut, kemudian mau masuk, kemudian tadi masalah membuka baju, itu keinginan dari wanita tersebut. Masalahnya adalah kenapa Mas Agus mau sampai kemudian masuk ke kamar, ataupun juga sampai wanita tersebut membuka baju dan sebagainya. Kenapa Mas Agus masih mengikuti keinginan wanita itu? Kenapa? Ya, karena atas dasar saya suka sama dia dan dia suka sama saya karena dia yang bukain gitu Bu gitu. Tetapi setelah atas dasar suka itu, dia setelah dia melakukan itu sama saya, dia yang pakaiin baju, dia yang membersihkan lagi. Nah seketika setelah itu dia menelpon seorang temannya Bu. Dia bilang, tunggu saya di Islamic Center, dia bilang. Tetapi sebelum kamu sampai di sana, saya tidak bisa berhenti, dia bilang gitu Bu. Nah setelah itu dia kembali naruh HP-nya di helmnya, nah terus bertemulah, diputer-puterin lagi, bertemu di Islamic Center. Nah seketika ada kejadian Bu, yang dimana kejadian seperti ada tuduhan ini, tuduhan itu, nah terus satu orang yang memfoto saya. Baik, saya pahami begitu. Pak Agus saya tahan dulu. Mas Agus mengatakan akhirnya ada suka sama suka, artinya ada kesepakatan kalian masuk ke dalam penginapan tersebut. Kapan terjadinya kesepakatan itu? Karena kalau waktu dijalankan Mas Agus ini tidak mengetahui bahwa akan dibawa ke penginapan tersebut. Kapan terjadinya kesepakatan kalian suka sama suka tadi? Karena kesepakatan itu terjadi Bu, karena dia yang bukain dan saya hanya diam Bu gitu. Karena memang dia tidak suka sama suka, untuk apa dia bukain saya Bu gitu. Baik, tapi dari pihak Mas Agusnya, yang saya tanyakan dari pihak Mas Agusnya, kapan kemudian Mas Agus akhirnya mau menurut karena Mas Agus suka, begitu kan? Apakah kemudian ada kesepakatan juga akhirnya oke, baik kita masuk ke dalam kamar tersebut? Memang Mas Agus menghendaki seperti itu? Enggak, saya suka sama dia setelah saya dibukain sama dia, jadi saya diam gitu. Baik.
Oke, itu tadi percakapan dan juga perbincangan wawancara kami bersama dengan Agus pada saat awal kasus ini dan juga itu merupakan wawancara pertama bersama dengan Agus di media televisi. Kami langsung ingin ke Mas Andre. Mas Andre, apakah kemudian Anda melihat ada perbedaan statement antara tadi wawancara Agus bersama dengan Tihwan dengan apa yang dilakukan pada saat rekonstruksi, Mas Andre? Pada saat rekonstruksi? Iya, ya betul. Yang persis yang saya bilang di awal tadi bahwa ada perbedaan antara di live tadi dengan rekonstruksi. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama itu terkait rekonstruksi, kesepakatan itu muncul ketika perpindahan dari Taman Udayana ke homestay, artinya di dalam perjalanan. Nah, disitulah ada misalnya kesepakatan untuk membayar kamar. Nah, itu dari sisi pernyataan dari pengacara pelaku tersangka. Sedangkan di live tadi bahwa kesepakatan yang dikatakan oleh pelaku atau tersangka ketika di dalam kamar. Artinya ada kesepakatan itu dibukakan pakaian pelaku atau sebagainya. Kemudian yang kedua ada perbedaan lagi. Yang tadi si pelaku atau tersangkanya mengatakan ketika sampai di penginapan itu korban langsung membayar kepada penjaga atau penginapan homestay. Nah, tapi pada saat rekonstruksi 3 kali pelaku atau tersangka ini ditanya siapa yang menyuruh korban membayar ke penjaga homestay. Pelaku mengatakan saya yang meminta korban untuk membayar ke ke pegawai homestay, diperintahkan secara paksa. Begitu 3 kali ditanya, 3 kali pertanyaan itu muncul dan 3 kali jawaban iya dikatakan oleh pelaku atau tersangka ini begitu. Oke, ada perbedaan di sana. Mas Aristo, Anda melihatnya seperti apa? Ya gini, jadi kalau dari wawancara Agus itu, kebetulan saya ada di situ digital, juga ya. Betul, ada Mas Aristo juga. Ya, jadi memang tadi saya bilang soal klaim. Jadi klaim Agus itu jantungnya adalah dia menempatkan dirinya, dia yang diperalat, dia yang sebagai korban. Lalu kemudian ada timbul suka sama suka ketika di dalam kamar itu kan. Nah, klaim ini apakah masuk akal apa enggak? Apakah didukung bukti-bukti apa enggak? Kan itu pertanyaannya. Ya, sampai sekarang kan kita belum lihat klaim ini wujudnya ini, bukti-buktinya apa saja. Saya nggak tahu apakah di penyidikan itu sudah diberikan saksi-saksi atau alat-alat bukti yang lain. Tetapi di sisi lain ada klaim yang lebih sekarang tampaknya lebih masuk akal dan mendekati kenyataan. Klaim apa itu? Ya bahwa Agus ini menggunakan serangkaian metode, ya, yang saya katakan sextortion itu, atau sederhananya hipnotis lah ya, itu bahasa sangat sederhana. Kemudian melakukan aktivitas seksual. Nah, ini didukung bukti-bukti banyak karena pertama korban ada 17, saksi-saksi juga sudah banyak, dan yang paling penting dia sudah tersangka statusnya. Kalau orang sudah tersangka artinya paling tidak polisi yakin ini ada bukti-bukti bahwa ini orang melakukan tindak pidana pasal 6C itu tadi, yang menggerakkan menggunakan tipu muslihat untuk melakukan pelecehan seksual. Meskipun kita masih menegakkan asas praduga tak bersalah ya Mas Aristo ya? Oh iya, asas praduga tidak bersalah itu kan serangkaian prosedur yang harus diterapkan oleh polisi ya supaya tidak memberatkan orang yang ditersangkakan. Nah, bukan kalau kita nggak apa-apa diskusi begini nggak ada hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah. Yang harus menegakkan asas praduga tidak bersalah itu adalah polisinya. Ya. Makanya tadi saya garis bawahi, polisinya itu kemudian membocorkan satu alat bukti rayuan Agus, nah itu justru yang dipertanyakan dari asas praduga tidak bersalah itu. Oke, kita akan tunggu nanti akan seperti apa proses hukum ini. Terima kasih Mas Aristo sudah bergabung bersama dengan kami. Mas Andri, terima kasih. Mohon maaf pemirsa, sayang sekali ya hingga akhir diskusi belum ada keterlibatan dan juga kehadiran dari pihak kuasa hukum Agus maupun juga kepolisian NTB. Terima kasih Mas Aristo. Mas Andri, terima kasih banyak. Pemirsa, apa kabar Indonesia Malam belum berakhir untuk Anda karena saat lagi kami akan hadirkan diskusi yang cukup menarik. Kita tahu betul laga berat akan dilakukan oleh tim nasional Indonesia di ajang Piala AFF atau Championship 2024. Skuad Garuda bakal bertemu dengan Vietnam di Stadion Vietri malam hari ini. Pertanyaannya, bagaimanakah kemudian peluang Asnawi dan juga kawan-kawan untuk dapat menjebol gawang Vietnam? Saat lagi kami hadirkan untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam.